siang. Gimana kabarnya hari ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensi nanti dijadikan saja sama Kak Ayu, ya. Siang satu aja biar bareng-bareng. Oke, hari ini kita belajar tentang pelajaran nomor 3 ya, mengenai deep fact. Tahu deep fact? Oke, perhatikan. Deep fact asli atau palsu? Deep fact itu semacam seperti video buatan, yang dimana jika asli dia tidak ada efek atau potongan-potongan yang sedikit mengganjal. Pernah lihat nggak video-video potongan palsu-palsu? Karena ada kita baru gini tentang videonya bukuan yang terpotong sudah di TikTok. Dia itu nggak sinkron. Misal gini kita ngomong, selamat pagi anak-anak, selamat pagi anak-anak. Mimiknya apa jadi nih? Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Ketika ini kepotong nih. Kenapa? Kalau ini dikasih tahu, dia bakal rusak atau jelek. Itulah deep fact. Jadi fungsinya lebih tadi semacam kalau dibilang bahayanya adalah untuk berita-berita hoax. Oke, lanjut. Deep fact asli atau palsu? Yuk jadi warga sekalian cerdas. Percayakah kalian pada video yang kamu lihat di online? Percaya nggak? Seperti TikTok, IG, Facebook. Percaya? Percaya apa enggak? Kalau percaya kenapa? Karena dia kelihatan real. Kalian tahu video-video buatan AI? Tahu. Percaya? Ya. Tadi dibilang percaya, sekarang tidak. Berarti video apa yang kalian lihat di TikTok kalian itu? Hah? Gini, sadar nggak kalau TikTok kita sering lihat tentang masak-masak nih? Pasti lucunya masak-masak semua. Juga tentang cewek-cewek, pasti cewek-cewek semua. Lihat make up semua. Pasti hasil dari itu. Bener apa enggak? Pertanyaannya, kenapa? Kenapa? Karena lini masa yang kita lihat pada video tadi, dia sinkron dengan video yang lain nyambungnya. Gitu. Jadi kalau kalian juga ingin lawanmu, kok pada foto-foto yang lagi pacaran, berarti bisa statik orangnya lagi. Ya lanjut. Menurutmu apa sih yang bikin sebuah video kelihatan asli atau malah meragukan? Oke, video bikin kelihatan asli, kira-kira apa? Menurut kalian pribadi? Apa? Menurut pribadi masing-masing? Video yang membuat seperti itu asli atau malah meragukan? Apa ya? Kejadiannya. Kenapa kejadiannya? Oke, kita kunci kejadiannya dari Kak Ayu. Satu kejadiannya, ini dulu nih. Pernah nggak kalian melihat video atau foto di internet yang bikin kalian berpikir, wah, beneran nggak ya ini? Apa yang kalian tahu? Kalau kata tebak sendiri, pasti ketika kalian melihat promosi barang-barang cantikan yang murah. Wah, ini ya Pak enggak? Mah ini murah mah, kok nggak beli kita? Pertanyaannya tadi kejadiannya kata si Kak Ayu, iyakah itu barang yang asli atau bagus, atau itu barang yang buruk dan jelek? Gitu. Makanya harus lebih berhati-hati lagi
Selanjutnya, bayangkan kalau ada teknologi yang bisa membuat video palsu kelihatan 100% nyata, kira-kira apa dampaknya buat kita? Gimana? Kira-kira apa dampaknya buat kita? Kalau ada teknologi yang bisa bikin video palsu kelihatan 100% nyata. Misalnya, kok ada orang moto wajahnya si Kak Aulia dikasih dengan sesuatu yang tidak baik, merugikan. Bagaimana? Udah pernah belum coba? Belum. Nanti kakak ajarin. Jadi gini, kalian tahu kakak pernah nyenggol saluran grup WhatsApp? Itu kenapa kak senggol? Karena di sana banyak yang suka upload fotonya entah lagi ngapain. Halo, aku lagi ini. Bayangkan ketika ada oknum atau orang yang bertanggung jawab situ, gimana coba hasilnya? Guys, Kak Aulia lagi ini nih. Kira-kira bakal percaya dia bilang Kak Aulia? Karena masih percaya, oh iya, karena nyatu sangat-sangat berbahaya. Oke, ini kasih tahu. Jadi dampaknya buat kita adalah sangat-sangat tidak baik jika itu negatif. Kalau positifnya apa? Sebagai saran membantu kita. Nanti kita kasih tahu untuk pembelajaran. Oke, perhatikan. What you want is AI. Oh, ini suaranya. Benar nggak? Ya. Karen? Perbedaannya antara dia hasil yang real langsung membuat dengan dia hasil buatan daripada AI atau kecerdasan artifisial. Lihat lagi perbedaannya. Paham nggak video itu kenapa? Bedanya real dengan AI. Kalau di TikTok sering kita lihat kayak misalnya orang-orang buat video 3 nih TikTok. Misalnya halo kawan-kawan atau adit aku lagi terbang karena adit nih. Itu pasti banyak suara yang pecah. Kalau dari AI buatannya banyak suara yang pecah. Dan kalau misalnya dia pegang kursi AI ya kayak sini, ini nggak kepegang hasilnya, kesentuh cuma ntar dia kayak nembus yang lain. Itu secara personalnya kalau cuma diem doang itu benar-benar asli gambarnya. Kalau dia gerak ada pergerakan yang pecah. Jadi nggak seril ini kan real yang megang nih. Kalau dia nggak ada seril itu, kayak nanti ada sini ada yang keluar. Jadi ini harusnya kan nempel, nggak keluar ya. Di AI dia bisa keluar dikit. Sekarang kan tembus. Itu bedanya. Jadi kita harus paham antara video yang deepfake dengan asli. Itu. Tujuan pelajaran kita hari ini 1, 2, 3, 4, 5. Siswa mampu mendefinisikan konsep KA derivatif, mampu menjelaskan kuantitas data dalam KA, dan menerapkan KA derivatif pada kehidupan sehari-hari, serta menerapkan etika dan risiko penggunaan KA derivatif. Satu lagi, dapat atau mampu menganalisis konten deepfake. Jadi kita lebih bijak lagi
lebih baik lagi dan lebih teliti. Untuk apa? Menghindari hal yang tidak diinginkan. Oke, apa sih KA itu? Kecerdasan artifisial. Apa KA itu? Contoh dari KA apa? Yang pernah kalian pakai? Apa? Yang suka buat jawaban? Apa? KA-nya yang suka buat jawaban ketika ulangan. Kalau Google kan dia lebih menjawab secara terperinci dengan banyak lini yang langsung ke jawabannya. AI ini sebutan daripada artificial intelligence kayaknya. Itu. Nah ini kecerdasan artifisialnya. AI itu sebutan dari semuanya. Nah setiap AI itu punya masing-masing. Contohnya apa aja AI-nya? Cici terus? Meta. Ada lagi? Cici, Meta terus? Oke, ada Cici, ada Meta, Gemini, ada yang Brian, macam-macam semua jenisnya. Jadi kan adalah teknologi komputer pintar yang menciptakan sesuatu yang baru. Seperti apa? Menulis teks, membuat gambar, menghasilkan suara, bahkan membuat video. Jadi kalau kita nggak bijak dalam menggunakan KA atau AI tadi, yakin terjebak, termanipulasi, akhirnya apa? Kita yang salah seakan-akan. Jadi harus bijak dalam membuat prompt atau membuat perintah untuk apa yang kita inginkan. Itu tergantung daripada pikiran kita sendiri. Seperti itu ya. Contohnya ChatGPT yang bisa menjawab pertanyaanmu, aplikasi yang bisa membuat gambar hanya dari perintah teks. Pernah buat video deepfake yang bisa membuat wajah seseorang muncul di video padahal aslinya tidak pernah direkam. Jadi kalau kalian pernah melihat video-video orang di TikTok hasil AI, itu kemungkinan tidak ada orang aslinya. Tidak ada. Kenapa? Dia hanya gambaran daripada animasi manusia yang dibuat animasikan. Itu deepfake seperti itu. Kalau mirip, hanya mirip saja. Sisi baiknya apa saja? Manfaat alternatif dalam sehari-hari: pendidikan, seni dan kreativitas, bisnis. Pendidikan membantu membuat ringkasan materi pelajaran, memberi ide untuk menulis esai atau cerita, membuat ilustrasi, gambar untuk tugas. Kalau seni, membantu seniman atau siswa membuat karya baru, membuat desain produk poster dengan cepat. Kalau untuk bisnis, dapat membuat iklan atau konten, media sosial otomatis membantu menulis artikel atau naskah, promosi, bahkan bisa menghasilkan kode program untuk aplikasi sederhana. Kalau pernah main Python, JavaScript pernah main? Oke. Kalau di GPT, enaknya di Meta, di WhatsApp. Meta nanti kalau udah keluar silakan buatkan saya kode script hujan. Nanti dia bisa muncul langsung kode scriptnya. Nah, untuk bacanya gimana? Bisa di aplikasi Python ataupun JavaScript. Itu lebih ke coding nantinya. Sisi gelap KA. Jika teknologi begitu canggih, bagaimana caranya supaya tidak disalahgunakan? Perlukah ada aturan atau batasan dalam penggunaannya? Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Pembuatnya, pemerintah atau pengguna? Kira-kira pengguna. Kenapa pengguna? Karena dia menggunakan. Lalu kalau dia menggunakan, pemerintah yang memberikan izin, siapa yang salah? Loh, sekarang pemerintah yang salah.
Kenapa seperti salah? Pengguna. Ya, Pengguna. pengguna tetepan. Oke, semuanya aslinya tidak ada yang salah selama dia menggunakannya dengan benar. Tapi memang banyak orang-orang yang suka menyalahgunakan atau menyelewengkan apa yang seharusnya dibuat. Ya tadi tujuannya apa? Untuk menipu, membuat berita hoax, lebih kesannya untuk menguntungkan diri sendiri. Oke, resiko utamanya misinformasi, berita palsu, hoax bisa tersebar cepat dan terlihat meyakinkan. Kalau ada hoax itu kadang-kadang yang bahaya siapa? Orang-orang tua. Ya Allah, menara Monas jatuh. Diinfokan pagi ini jembatan RD rubuh. Benar apa? Iya. Benernya apa? Kalau sebagai diri, ya mati. Hasil gue berarti. Yang kedua, plagiarisme. Karya AI bisa meniru hasil orang lain tanpa izin. Jadi dia bisa membuat sesuatu yang sama kayak kita, tapi dia tidak ada simak kita. Itulah AI. AI itu lebih kayak banyak merekam semua kejadian-kejadian yang nanti diciptakan sendiri. Itu AI. Deepfake, manipulasi wajah atau suara di video yang bisa merugikan orang lain. Itu deepfake. Memahami deepfake. Apa itu deepfake? Deepfake adalah deep learning, pembelajaran mendadak dan fake palsu. Teknologi ini menggunakan algoritma canggih untuk menggabungkan, mengganti atau menimpa wajah dan suara seseorang dalam video atau audio. Hasilnya adalah video atau audio yang sangat realistis, seolah seseorang melakukan atau mengucapkan sesuatu padahal sebenarnya tidak pernah terjadi. Kita lihat contoh video. Oke, itu soal tadi. Kayak makanya kemudian ketika misalnya orang dapat muka si Aulia di grup saluran, ada foto yang lagi wow sekali gitu kan, wah ini Aulia nih, lagi ngapain? Itu bahaya. Paham? Makanya kok banyak berita-berita itu itulah bahayanya. Apalagi kalau kita main di Instagram ya, selama posting kita baik-baik aja, ya udah nggak masalah. Tetapi tadi kita postingnya orang-orang seperti itu, yang mana dapat wajahnya aja, kan dia mungkin dia dari muka langsung menunggu wajah di pack itu, atau suara sama kan suaranya biasanya. Tahu penipuan ketika telepon? Halo, Pak, aku diculik Pak, kan enggak? Itu di pack juga. Kenapa? Ya dia bisa menurut suara sama seperti orang yang dekat sama kita, gitu. Belum nggak pernah juga dapat masalah sama orang seperti itu. Jadi teman kakak itu ditipu sampai habis sekitar 400.000 pulsa listrik, pulsa HP. Karena apa tadi? Ya tadi itu defect ya, di telepon dengan ngaku-ngaku itu pengmasnya dan mirip sama suaranya, Entah hebatnya kecanggihan itulah. Jadi kita harus hati-hati lagi dan berbeda dalam menggunakannya. Studi kasusnya. Mengapa defect berbahaya? Oke, contoh kasus fiktif atau yang nyata. Sebuah video defect muncul di media sosial menunjukkan seorang tokoh masyarakat mengucapkan hal-hal yang memicu kebencian. Video itu viral dan banyak orang percaya itu asli, walaupun kemudian terbukti palsu. Kerusakan sudah terjadi, reputasi tokoh tersebut hancur dan terjadi kerusuhan di beberapa tempat. Dampaknya apa? Pencemaran nama baik, hancur reputasinya, polarisasi sosial, memicu perpecahan dan konflik di masyarakat. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan. Orang sulit membedakan fakta dari fiksi. Intinya, deepfake bisa terlihat nyata, tapi bisa menimbulkan kerugian besar bagi orang dan masyarakat. Bagaimana
caranya mendeteksi deepfake? Perhatikan detail video tadi ya di awal, gerakan wajah terlihat aneh atau tidak alami, mimiknya kayak terpotong, nggak sinkron, itu deepfake. Warna kulit tidak konsisten. Yang video awalnya terang, ketika dua orang nggak gelap, nggak sesuai itu nggak cocok, itu nggak bisa. Ya kenapa? Harusnya kalau video satu arah diam terang, dia terang terus, nggak terang terus dua gelap, itu udah beda. Bulu mata atau rambut tampak kabur seperti buatan, karena deepfake itu tidak bisa menyamai seperti apa yang asli di sini. Kakak nih asli nyambung, kalau deepfake dia bisa potong dari sana nanti, nggak nyambung. Gitu. Bayangan cahayaan tidak sesuai. Cek suaranya, ada nggak sih jeda suara yang aneh atau nggak sinkron? Terus sumber aslinya, apakah videonya diunggah di media terpercaya? Jadi kalau lihat video yang diunggah di aplikasi manapun, lihat dulu profil penggunanya. Apakah dia orang terpercaya atau dia orang hanya sebagai foto, tidak ada bionya, atau orang yang cuma iseng-iseng. Kalau bahasa kemarin ketika yang kayak dulu itu orang-orang provokator membuat video-video yang nggak sesuai. Jadi mudah orang terprovokasi kayak wah ini nih asli beneran, padahal itu tidak terjadi. Gitu. Intinya jangan langsung percaya video yang terlihat nyata, selalu periksa detail dan sumbernya sebelum percaya atau membagikan. Kalau kalian membagikan video yang tidak benar atau video yang hoax, kalian sendiri yang repot. Kenapa? Dicap sebagai orang yang mencemarkan sesuatu yang tidak baik. Itu nanti. Oke, peran kita ketika dalam cara. Satu, pikir sebelum sekali. Yang kedua, edukasi diri sendiri. Yang ketiga, laporkan konten palsu sosial. Yang keempat, lindungi diri sendiri. Yang intinya, kita bisa menikmati teknologi canggih tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain jika bertindak dan bertanggung jawab. Ngantuk? Ngantuk banget. Oke, tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tunggal, ganda. Tunggal, ganda. Tunggal kiri. Tunggal kanan. Tunggal kiri. Tunggal kanan. Tunggal, tunggal. Tunggal. Tunggal, tunggal. Tunggal, tunggal, tunggal. Ringkasan dan kesimpulannya. KA generatif adalah teknologi canggih yang bisa menciptakan konten baru, teks, gambar, video, bahkan musik. Namun di baliknya ada resiko etis. Teknologi ini juga bisa disalahgunakan, misalnya untuk deepfake. Deepfake adalah manipulasi digital yang bisa merusak reputasi orang dan menuju konflik. Kita memiliki tanggung jawab menjadi pengguna cerdas dan kritis, bukan hanya konsumen teknologi. Intinya, teknologi itu luar biasa, tapi manfaatnya tergantung bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Oke, sebentar. Oke, setelah melihat materi tentang kecerdasan tadi, apa satu hal yang akan kamu ubah dalam cara kamu menggunakan media sosial? Ebri, apa caranya? Apa satu hal yang akan kamu ubah dalam cara kamu menggunakan media sosial? Caranya apa? Gak tahu. Gadis, apa sih satu hal yang akan kamu ubah dalam cara kamu menggunakan media sosial? Dengan tahu bahwasanya KA ini banyak loh hal-hal yang tidak pas. Karena apa? Adanya orang-orang membuat deepfake atau berita hoax yang palsu tadi. Apa? Gak tahu juga. Ayo, apa satu hal yang akan kamu ubah dalam cara kamu menggunakan media sosial? Tidak usah menggunakan AI. Tidak usah. AI kan ada di HP. Tidak usah
Ya, Adel. Mengubah pola pikir. Oke, Aul. Aul. Kalau juga. Oke, kita masuk ke tempatnya si Adel. Mengubah pola pikir. Oke, berarti kita lebih ke berpikir tentang mindset. Jadi, kalau AI sekiranya membantu, gunakan untuk AI yang lebih bermanfaat. Kalau kita ada hasil AI yang tidak baik, hindari itu. Bahkan laporkan jika itu sangat-sangat merugikan. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, ada tugas. Buka HP silakan. Buka HP-nya. Masuk ke Cikilir. Silakan. Udah belum? Satunya pengen 8. Kalau penuh masuk yang ke xlv.com, 8-nya pengen 8. Oke. Sudah? Silakan buka peta AI-nya. Yang dewasa. Iya. Ya, dewasa. Silakan buka peta AI-nya. Kalau di AI itu kita membuat perintah atau sesuatu, itu namanya adalah prompt. Tahu prompt? Tadi prompt itu adalah cara kita meminta atau memerintahkan AI tadi untuk membuat apa yang kita inginkan. Jadi AI ini bisa menjadi baik kalau kita pikirannya baik. AI jadi buruk kalau pikirannya buruk. Jadi betul-betul harus menjaga dan baik dalam menggunakannya. Oke, promptnya silakan. Gini, AI tolong, AI berarti maksudnya. AI tolong buatkan saya gambar bebek. Buatkan saya gambar bebek yang sedang berenang di sungai. Sudah? Sudah. Oke, kirim. Apa yang muncul? Ada semua? Ada. Apakah sama gambarnya? Sama. Beda. Oke, sekarang lagi. Silakan kalian upload fotomu. Upload fotomu silakan. Bisa sekarang. Upload fotomu. Masih di Meta Ya. Di Meta juga. Upload di Meta juga. Upload dulu. Setelah upload kalian buat prompt. Basing, foto apa saja? Mau foto lagi makan kecoa. Sudah belum? Tahan. Oke. Setelah kalian unggah, baru kalian, nah ini ketik promptnya. Sudah belum? Jangan pikir ya, tahan dulu. Diketik dulu promptnya. Promptnya AI. Tolong buatkan foto ini menjadi gambar animasi 3D. Gambar animasi 3D. 3D atau 3 dimensi. 3D sudah? Animasi 3D. 3D dengan tema. Nah, temanya bahasa kalian bisa pilih. Tema Jepang, tema di hutan, tema berburu, temanya lagi makan. Temanya bahasa terserah kalian, kesukaannya. Sudah? Kirim. Sudah? Paham ya?
jadi gini, kalau kalian sudah tahu cara pakai AI, itulah bahayanya kalau orang dapat foto kalian. Kenapa dapat foto kalian nanti bahayanya? Dibuat deepfake. Jadi hanya wajah yang diambil, badannya orang lain. Oke, paham? Paham. Ada pertanyaan? Silakan berdoa. Apa Bri? Berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diisi di depan sama teman-teman nanti. Kak, absennya jadi enggak? Jadi kamu nanti dikit ya. Boleh keluar dulu. Cipu balik cipu. Alhamdulillah cipu balik cipu. Itu loh ya dia ada di bawah. Nah, ada kan ada apa ya di ujian udah dikira Kak? Ini sekarang besok. Bye bye.